Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita yang mana kajian-kajian yang telah disajikan di dalam channel YouTube MZT Malang Raya. Teriring harapan dan doa, mudah-mudahan kajian-kajian yang disajikan betul-betul bisa memberikan manfaat, bisa mendatangkan barokah kepada kita semuanya, sehingga usia, waktu, tenaga, pekerjaan, penghasilan, apapun yang telah kita lakukan betul-betul mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah dan juga mendapatkan pandangan khusus dari kekasih kita Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para pengikut, para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bagaimanakah biografi dan juga kisah para ulama yang telah menjadi perawi madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Setelah kemarin kita membaca, mengulas tentang salah satu murid dari Imam Qafal Shaghir, yaitu al-Imam Abu Muhammad al-Juwaini, yang mana beliau merupakan sosok ulama yang memiliki ciri khas dalam thariqah Khurasaniyin. Pada kesempatan kali ini, ulama yang akan kita pelajari biografinya, ulama yang akan kita baca seperti apa sejarah hidup beliau, sekelumit dari apa yang telah dituliskan di dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyyatul Kubra, yaitu salah satu murid dari Imam Qafal Shaghir, yang mana beliau dikenal dengan sebutan Al-Qadhi Husain. Kira-kira seperti apakah biografi, sejarah, dan perjalanan hidup Al-Qadhi Husain ini? Kita akan membahasnya melalui kitab Tabaqatus Syafi'iyyatul Kubra. Beliau, Al-Imam Al-Qadhi Husain, merupakan salah satu dari murid-murid kebanggaan, murid-murid kesayangan dari Imam Qafal Shaghir. Dalam literatur kitab fikih, ketika kita membaca kitab-kitab fikih yang bermadhabkan madhab Syafi'i, jika seandainya dalam kitab itu disebutkan qala al-qadhi, jika hanya disebutkan dengan istilah al-qadhi begitu saja, maka pasti yang dimaksud adalah Al-Qadhi Husain. Karena memang rumus atau isyarat yang digunakan oleh para fuqaha, yang digunakan oleh para ulama di kalangan madhab Imam Syafi'i, ketika menggunakan bahasa Al-Qadhi, maka yang dimaksud di situ adalah Al-Qadhi Husain. Dan beliau merupakan salah satu dari murid kebanggaan, murid kesayangan, murid yang paling dekat dengan Al-Imam Qafal Shaghir. Tentunya berarti beliau dalam hal penyampaian, dalam hal pengajaran, dalam hal penulisan masalah-masalah fikhiyah tentang ilmu fikih, beliau mengikuti thariqah yang telah dicontohkan oleh gurunya, dan itu kemudian dikenal dengan sebutan thariqah Khurasaniyin. Al-Imam Qadhi Husain memiliki nama lengkap yaitu Abu Ali. Ini kunyah atau julukan depan beliau adalah Abu Ali. Nama beliau aslinya adalah Husain, yang mana beliau, Imam Husain ini, memiliki ayah yang bernama Muhammad. Lalu beliau memiliki kakek yang bernama Ahmad. Karena beliau itu lahir dan tumbuh besar di daerah Marwa, sehingga beliau kemudian dijuluki dengan sebutan Al-Marwazi. Sehingga kalau ditulis secara lengkap, jika disebutkan secara lengkap, maka nama beliau adalah Al-Imam Al-Qadhi Abu Ali Husain bin Muhammad bin Ahmad Al-Marwazi. Ini nama lengkap beliau. Dari catatan yang ada di dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyyatul Kubra, tidak disebutkan
di tahun berapakah beliau lahir. Namun yang jelas yang tersebutkan dalam kitab ini, beliau wafat pada tahun 462 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 462 Hijriah, sehingga sudah mulai masuk pada abad yang kelima. Ya, sudah masuk pada pertengahan abad yang kelima. Beliau disebutkan dalam sini, tuwfiyal qadhi rahimahullahu fil Muharram sanata sanatain wa sittin wa arba'imi'ah. Beliau Qadhi Husain ini wafat pada bulan Muharram pada tahun 462 Hijriah. Itu yang tercatat dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyyatul Kubra tanpa menyebutkan di tahun berapakah beliau dilahirkan. Beliau Al-Imam Al-Qadhi Husain ini merupakan sosok ulama yang mengikuti Thariqah Khurasaniyin, yaitu ciri khasnya adalah dalam menanggapi nas-nasnya Imam Syafi'i, rumusan-rumusan hukum Imam Syafi'i. Dari satu nas itu akan dikembangkan dengan gambaran-gambaran masalah yang sangat luas sekali, sehingga dari situ akan melahirkan rumusan-rumusan hukum terhadap masalah-masalah yang baru. Satu nas akan memunculkan satu gambaran yang baru, sehingga nanti rumusan hukumnya untuk masalah yang baru ini begini. Dari sini kemudian maka jika terjadi begini akan hukumnya seperti ini, maka akan seperti ini. Didikan Imam Qafal Shaghir kepada para muridnya, tempaan Imam Qafal Shaghir kepada para muridnya yang model seperti ini, dan salah satu muridnya itu adalah Al-Qadhi Husain, itu bisa menumbuhkan, bisa mengembangkan, bisa menguatkan malakah, kekuatan atau skill, ya, kemampuan yang ada pada jiwa para murid-murid Imam Qafal Shaghir yang sebenarnya sebelumnya itu terpendam, kemudian bisa nampak, bisa muncul, sehingga mereka pun juga memiliki kemampuan yang mirip dengan guru para murid tersebut. Dan itulah yang kemudian terjadi pada Al-Imam Al-Qadhi Husain. Sehingga beliau ketika dikisahkan, beliau dibahasakan oleh Tabaqatus Syafi'iyyatul Kubra dengan bahasa jalibut tahqiq ila suqil ma'ani. Sosok pemikiran dari Al-Imam Al-Qadhi Husain merupakan sosok ulama yang jalibut tahqiq. Beliau itu tidak bisa menerima satu rumusan begitu saja dan kemudian tidak menganalisa ulang dari rumusan hukum tersebut. Beliau ketika mendapatkan satu rumusan tertentu, beliau akan mengejarnya sampai sejauh manakah analisa yang telah memunculkan rumusan ini betul-betul valid, betul-betul kuat, tidak terbantahkan. Nah, dalam pengejaran analisa tadi itu, beliau akan menemukan makna-makna yang baru, menemukan makna-makna yang makna-makna yang tersimpan dalam rumusan-rumusan tersebut. Hatta yakhrujal wajhu min suratin ila suratin. Sehingga dari satu rumusan tadi itu akan memunculkan gambaran masalah yang baru kepada masalah yang baru lagi, dan begitu seterusnya. Dan inilah yang kemudian menjadi salah satu bentuk ciri khas yang dimiliki oleh para ulama, para fuqaha yang ada pada Thariqah Khurasaniyin. Dan ini betul-betul digali dan betul-betul menjadi tempaan dari Imam Qafal Shaghir kepada para murid-muridnya, yang salah satu murid beliau yang paling menonjol dalam masalah ini adalah beliau Al-Imam Al-Qadhi Husain. Salah satu lagi pujian para ulama ketika melihat Al-Imam Al-Qadhi Husain ini betul-betul piawai dalam masalah yang seperti itu, beliau dipuji oleh Al-Imam Tajuddin As-Subki dengan bahasa qadin mukammilun, qadin mukammilul fadli. Beliau adalah seorang qadhi, yang mana qadhi ini mukammilul fadli, penyempurna dari karunia-karunia Allah yang telah ada pada masa-masa sebelumnya. Karunia yang telah dimunculkan oleh Allah untuk umat Islam ini di masa guru beliau, yaitu Al-Imam Qafal Shaghir, itu seakan-akan menjadi lebih indah, menjadi lebih sempurna, menjadi lebih matang semenjak kemunculan Al-Imam Al-Qadhi Husain. Namun dari sisi yang lain, kita mengenal bahwa lafadz qadhi dalam bahasa Arab
itu biasa diistilahkan dengan sebutan isim mankus. Jadi dalam bahasa Arab itu ada istilah isim maksur dan ada istilah isim mankus. Dalam lafadz al-qadhi itu disebut dengan atau diistilahkan dengan sebutan isim mankus. Sehingga ketika lafadz al-qadhi itu merupakan isim mankus, yang mana mankus itu artinya adalah kurang, ya. Al-Imam Tajuddin As-Subki itu menyebutkan bahwa al-qadhi itu merupakan mukammilul fadli, bukan naqisul fadli, bukan mankusul fadli, tapi mukammilul fadli, penyempurna dari karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau kemudian menyatakan begini, falau yata'arrafu bihin nuhatu lama qalat fi qadhi innahu manqus. Seandainya saja para ulama ahli nahwu betul-betul mengenal dan mau mengakui tentang keagungan, kebesaran dari Al-Qadhi Husain, ya, maka mereka mungkin saja tidak akan pernah mengatakan bahwa lafadz Al-Qadhi itu merupakan isim manqus. Mungkin mereka akan mengatakan bahwa Al-Qadhi itu bukan isim manqus tapi isim mukambil. Mungkin saya akan seperti itu. Untuk lafadz-lafadz selain qadhi, silahkanlah itu akan disebut sebagai isim manqus. Tapi kalau lafadz al-qadhi ini jangan dikatakan sebagai isim manqus. Kenapa? Karena ketika sudah disebutkan al-qadhi, maka pasti arahnya adalah beliau al-Imam Al-Qadhi Husain. Sedangkan al-Imam Al-Qadhi Husain bukanlah sosok ulama, bukanlah sosok orang yang alim yang beliau itu kurang manqus, tapi beliau adalah mukammilul fadli. Beliau adalah penyempurna dari karunia-karunia Allah yang pernah dihadiahkan, pernah diberikan kepada umat Islam di masa-masa tersebut. Ini merupakan satu pujian, ya, merupakan satu pujian dari para ulama ketika beliau-beliau itu melihat keagungan, kebesaran dari Al-Imam Al-Qadhi Husain. Beliau belajar langsung kepada Al-Imam Qaffal Al-Marwazi atau Qaffal Shaghir. Disebutkan dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyyatul Kubra, wa tafaqqaha 'alal Qaffal Al-Marwazi wa huwa wa Syekh Abu Ali anjabu talamidihi. Bahwasanya Al-Imam Al-Qadhi Husain ini belajar langsung kepada Al-Imam Qaffal Shaghir. Dan Al-Imam Qadhi Husain merupakan salah satu murid yang betul-betul lulus, betul-betul sempurna dalam pembelajarannya, sehingga beliau itu kemudian memiliki urutan yang sangat tinggi, memiliki kedudukan yang luar biasa, istimewa di hadapan guru beliau yaitu Al-Imam Qaffal Shaghir. Dan setelah beliau itu lulus dari didikan dan tempaannya Imam Qaffal Shaghir, beliau mengajar, dan dari beliau mengajar ini juga muncul para ulama-ulama besar. Di antara murid-murid beliau yang kemudian menjadi ulama-ulama besar di hari-hari berikutnya, yaitu di antaranya adalah Imamul Haramain. Imamul Haramain adalah putra dari Al-Imam Abu Muhammad Al-Juwaini yang biografi beliau sudah kita bahas, sudah kita baca dan kita simak bersama pada beberapa video yang sebelumnya. Salah satu muridnya Al-Imam Qadhi Husain adalah putra dari Al-Imam Abu Muhammad Al-Juwaini, yang kemudian beliau ini dikenal dengan julukan Imamul Haramain, karena memang beliau dalam masalah mengajar itu kalau tidak di Masjidil Haram, ya di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi balik lagi ke Masjidil Haram, dari Masjidil Haram kembali lagi ke Masjid Nabawi. Karena beliau selalu mondar-mandir seperti ini dalam mengajarkan ilmu, menfatwakan fikih dalam secara mazhab Syafi'i, hingga kemudian beliau itu dijuluki dengan sebutan Imamul Haramain, imam atau pemimpin dari dua tanah haram, karena memang beliau masa hidupnya beliau sibuk dan fokus mengajar di dua masjid mulia umat Islam, yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Di antara muridnya beliau juga adalah Al-Imam Al-Mutawalli. Imam Al-Mutawalli ini merupakan penerus estafet, salah satu ulama penerus estafet dari Thariqah Khurasaniyin di masa-masa berikutnya. Berikut juga salah satu murid beliau yang menjadi ulama besar di masa-masa berikutnya, yaitu Al-Imam Al-Baghawi. Mungkin di antara kita tidak asing dengan tafsir Al-Baghawi. Beliau penulis dari tafsir Baghawi, yaitu Al-Imam Al-Baghawi merupakan murid dari Al-Imam Al-Qadhi Husain.
Atau dalam masalah ilmu fikih, Al-Imam Baghawi ini memiliki kitab yang menjadi rujukan dalam mazhab Syafi'i, terutama dalam Thariqah Khurasaniyin, yaitu yang disebut dengan Fiqhus Sunnah. Nah, itu merupakan murid-murid dari Al-Imam Al-Qadhi Husain. Di antara biografi atau yang saat ini adalah nasihat yang pernah dimunculkan oleh Al-Imam Al-Qadhi Husain. Beliau pernah memberikan nasihat yang kemudian nasihat ini terekam dan tercatat dengan tinta emas. Beliau pernah menyampaikan untuk kita semuanya, idza ma ramaka dahru yauman binakbatin fa ausi' laha sadran wa ahsin laha sadra fa inna ilahal alamina bifadlihi sayuqibu ba'dal usri min fadlihi yusra. Yang artinya, ketika perjalanan waktu ini memberikan hadiah kepadamu dengan suatu hal yang nakbah, dengan suatu hal yang sangat menyedihkan, dengan satu hal yang sangat tidak mengenakkan kepada perasaan dan pikiranmu, maka fa'ausi' laha sadran wa ahsin laha sabra. Maka besarkan perasaan, besarkan dadamu, lapangkan dadamu. Kuatkanlah kamu dalam kesabaran, dalam menghadapi hal-hal yang telah diberikan oleh waktu tersebut untuk kehidupanmu. Fa inna ilahal alamin bifadlihi, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang memiliki karunia besar untuk alam semesta ini, sayuqibu ba'dal usri min fadlihi yusra, akan memberikan kemudahan-kemudahan setelah dia memberikan kesulitan dalam kehidupan. Kita perlu yakin bahwa setiap hal yang tidak mengenakkan bagi kita tidak akan selamanya seperti itu. Suatu saat nanti pasti dari hal yang kita terima, dari hal-hal yang tidak enak, akan membuahkan hal-hal yang sangat menyenangkan untuk kehidupan kita, setidak-tidaknya merupakan pengalaman hidup kita di dalam mengarungi masa-masa yang akan datang. Ini merupakan salah satu nasihat dari Al-Imam Al-Qadhi Husain untuk kita semuanya sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara biografi beliau juga, ya, yang mana biografi Al-Imam Al-Qadhi Husain ini kemudian dicatat oleh Tabaqatus Syafi'iyyah Al-Kubra. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang datang kepada beliau. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Al-Imam Al-Qadhi Husain. Kemudian beliau ini si laki-laki itu ya bertanya tentang suatu masalah, ya. Bertanya tentang satu masalah yang mana kisah ini diceritakan, dinukil dari Al-Imam Ar-Rafi'i. Imam Rafi'i mendapatkannya dari cucu beliau, cucunya Imam Qadhi Husain, yaitu Al-Imam Hasan bin Muhammad bin Husain Al-Marwazi. Cucunya Qadhi Husain ini menceritakan, atal qadhiya rahimahullah rajulun, ada seorang laki-laki yang datang kepada kakek saya, faqala, lalu laki-laki ini bilang kepada kakek saya, halaftu bitolaki annahu laisa ahadun fil fikhi wal ilmi mithlaka. Si laki-laki itu bersumpah di hadapan istrinya dalam masalah talak. Beliau bersumpah bahwa tidak ada sosok ulama yang lebih unggul di dalam ilmu fikih, di dalam keilmuan syariat seperti Al-Imam Qadhi Husain. Kalau sampai seandainya saya bohong, kata laki-laki itu, maka jatuhlah talak kepada kamu, wahai istriku. Laki-laki itu setelah bersumpah seperti itu, datang kepada Imam Qadhi Husain dan menceritakan kisahnya. Setelah si laki-laki ini menceritakannya, fa'atraqa ra'sahu. Al-Imam Qadhi Husain ini menundukkan kepalanya, wabaka. Lalu kemudian beliau menangis. Tsumma qala. Lalu kemudian beliau memunculkan satu ungkapan, hakadza yaf'alu mautur rijal. Seperti inilah yang akan diterima oleh para ulama dan mereka akan sirna dan habis ketika mereka itu dipuji oleh orang lain. Artinya di situ beliau seakan-akan memberikan nasihat, memberikan isyarat untuk kita semuanya bahwa kita jangan mudah terbawa, jangan mudah hanyut dalam pujian-pujian manusia untuk kita semuanya. Kita perlu sadar bahwa
apa yang telah kita terima, apa yang telah kita miliki, entah itu ilmu, entah itu harta, entah itu fisik dan lain sebagainya, itu semuanya merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hanya Allah lah yang paling pantas untuk dipuji. Nah, setelah beliau memberikan nasihat seperti itu, beliau mengatakan, la yaqa'u talaquka. Talakmu tidak jadi kepada istrimu. Artinya talak dari laki-laki ini tidak jatuh kepada istrinya. Kenapa hal itu kemudian beliau mengatakan bahwa talak si laki-laki ini tidak jatuh, tidak terjadi kepada istrinya? Karena real faktanya memang di hari itu tidak ada sosok ulama yang dalam ilmu fikih atau ilmu syariatnya Allah Subhanahu wa taala di hari itu yang mengungguli Al-Imam Al-Qadhi Husain. Itu memang tidak ada. Saat itu memang hanya Al-Imam Qadhi Husain lah sosok ulama yang memang memiliki kepiawaian dan keluasan ilmu di dalam ilmu fikih. Dan itu kemudian juga disinggung oleh penulis kitab Tabaqatus Syafi'iyyatul Kubra di dalam jilid yang pertama. Imam Tajuddin As-Subki menyatakan dalam menanggapi apa yang terjadi kepada Qadhi Husain ini, wa hakadza ra'aina man lazima baban minal khairi fataha alaihi ghaliban minhu. Dan demikianlah memang ketika seorang hamba itu telah menemukan dari sisi manakah kira-kira dia itu bisa mendapatkan kebaikan yang banyak. Sehingga ketika dia menekuni apa yang dia temukan tadi itu, ditekuni terus ketika dia yakin ini memang apa yang menjadi pilihan, dan kemudian dia itu menekuni hal itu, maka insya Allah itu akan menjadi futuh bagi dia, sehingga dia akan mendapatkan kebaikan yang luar biasa dari mulazamah terhadap perihal tersebut. Walidzalika yaqulu ahlut thariq, katanya Imam Tajuddin As-Subki dalam muqaddimah dari kitab Tabaqatus Syafi'iyyatul Kubra, beliau mengatakan yaqulu ahlut thariq, para ulama-ulama thariqah mengatakan innaman futiha alaihi fi dzikrin yambaghi an yalzimahu fa inna minhu yatawala alaihi alkhair. Demikianlah seyogyanya bagi orang yang dia itu sudah menemukan kenyamanan dalam suatu bentuk amal soleh, entah itu zikir, entah itu hafalan, entah itu mengajar, entah itu ilmu, entah itu sedekah, entah itu silaturahim. Ketika dia sudah menemukan satu titik yang dia itu memang merasa pas di situ, memang hatinya itu sudah merasa yakin dengan hal itu, falyulzim, hendaknya dia itu melaziminya, hendaknya dia itu beristiqomah di dalam hal tersebut. Karena ketika dia itu mau menempa dirinya bersabar dengan kebaikan yang seperti itu, dengan amal soleh yang seperti itu, itulah yang kemudian akan membukakan pintu-pintu kebaikan bagi dirinya, baik itu di dunia hingga kemudian di akhirat. Al-Imam Tajuddin As-Subki ketika memberikan nasihat seperti ini, beliau kemudian memberikan beberapa contoh apa yang pernah terjadi kepada para ulama-ulama sebelumnya. Bahkan salah satu contoh yang disebutkan oleh Al-Imam Tajuddin As-Subki adalah apa yang menjadi pengalaman Abu Hurairah. Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau juga merasakan hal yang seperti demikian. Saat itu Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau itu memiliki satu hobi, merasa nyaman dengan menghafalkan hadis-hadisnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari saking semangatnya beliau, dari saking hobinya beliau menghafalkan hadis-hadisnya baginda Nabi, beliau itu pernah sampai mengeluh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang buruknya hafalan beliau. Setiap kali beliau menghafal, lalu kemudian hafal itu hilang, hafal lagi kemudian hilang lagi, hafal lagi hilang lagi, hingga kemudian beliau itu menceritakan peristiwa ini kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kemudian saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memukulkan serbannya, memukulkan ridaknya ke dada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan semenjak terjadinya peristiwa sarban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipukulkan dan ditempelkan kepada dadanya Abu Hurairah, sejak saat itulah Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak pernah mengalami lupa dari menghafalkan hadis-hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari hal yang seperti ini, kemudian Abu Hurairah ini melazimi perihal tersebut. Beliau itu menekuni untuk mendalami hadis-hadisnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kemudian membukakan pintu keberkahan, pintu kebaikan untuk beliau itu sendiri. Salah satu bukti yang kemudian diceritakan oleh Al-Imam Tajuddin As-Subki, minimalnya
nama Abu Hurairah ini akan disebutkan setiap kali khotib akan naik mimbar. Setiap kali khotib itu akan naik mimbar, maka di situ ada petugas Bilal yang kemudian beliau itu akan membacakan riwayat hadis yang hadis ini bersumber dari Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika nama Abu Hurairah ini disebutkan oleh petugas Bilalnya saat khotib akan naik mimbar, maka setidaknya di situ pasti para jamaah yang ada di masjid tersebut, para jamaah yang sedang berkumpul untuk mendengarkan khutbah Jumat itu, pasti mereka akan mengucapkan radhiyallahu anhu, dan itu semuanya tertuju kepada Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini merupakan salah satu dari sekian banyak bukti ketika seorang hamba itu melazimi beristiqomah dalam satu amal soleh yang dia sudah yakin mantap untuk melazimi amal soleh tersebut. Demikian juga lah yang terjadi kepada Al-Imam Al-Qadhi Husain. Ketika beliau itu mantap dengan mendalami ilmu fikih, beliau itu mantap untuk menyebarkan ilmu fikih, beliau itu mantap untuk mengajarkan fikih dengan versi madhab Al-Imam Syafi'i. Beliau mantap di situ, maka disitulah kemudian kebaikan-kebaikan itu muncul, barokah-barokah itu muncul sejak beliau masih hidup sampai bahkan di tahun yang sekarang ini, tahun 1446 Hijriah. Kira-kira berarti sudah hampir 1000 tahun kita ditinggalkan oleh beliau. Namun fatwa-fatwa dari Al-Imam Qadhi Husain, periwayatan-periwayatan fikih dari nasnya Imam Syafi'i melalui beliau senantiasa lestari sampai hari yang sekarang ini. Ini merupakan salah satu bukti ketika seorang hamba itu yakin dalam satu hal, lalu kemudian dia beristiqomah dalam hal tersebut. Sebagaimana yang pernah disampaikan dan dinasihatkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau pernah menyampaikan, "Idza kunta fi amrin fakun fihi." Ketika kamu itu sudah berada pada satu tugas tertentu, maka fokuslah dengan tugas tersebut. Artinya, jangan mudah untuk menoleh kanan dan kiri sehingga kamu tidak fokus lagi kepada apa yang menjadi tugasmu. Ini merupakan salah satu dari sekian banyak nasihat-nasihat para ulama, para sahabat kepada kita semuanya supaya kita menjadi yakin terhadap apa yang kita lakukan, dan mudah-mudahan dari apa yang kita lakukan itu betul-betul bisa membuka pintu-pintu barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mendapatkan ridho darinya, dan kita juga bisa mendapatkan pandangan khusus dari kekasih kita, idola kita, kecintaan kita, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.